warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak ingin menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul Bukti Beriman Memenuhi Janji. Bukti beriman memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Jadi materi yang pertama akan disampaikan oleh Revi. Yang pertama ada memenuhi janji. Pengertian dari memenuhi janji adalah merupakan sifat orang beriman. Setiap janji adalah hutang, sedangkan hutang harus ditunaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari janji sama halnya dengan tidak membayar hutang. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah orang yang mengingkari janji. Hadisnya terdapat pada surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashiddah. Wa awful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu diminta atas pertanggungjawabannya. Pembagian janji itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh atau rahim, dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia kita akan mengimani Allah sebagai Rob atau Tuhannya dan berjanji menjadi hamba yang taat. Yang kedua ada janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali kita tidak menepati janji, tanggung sendiri akibatnya. Sabar. Oke, selanjutnya yaitu manfaat memenuhi janji. Yang pertama mendapatkan predikat sebagai mutakin dan juga menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Yang kedua menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan juga ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan atau perselisihan. Yang ketiga menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari muslim atau non-muslim. Yang keempat dapat menghapuskan kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Nah, yang kedua yaitu materi mensyukuri nikmat. Nah, pengertiannya yakni dari dua kata dasar, syukur dan juga nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Nah, lawan kata dari syukur itu yaitu kufur, yang berarti menutup dan menyebutkan. Dalam penjelasan nikmat adalah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki semuanya digunakan untuk hal yang benar menurut Allah. Dalilnya ada dari Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Ini wa isra azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah jika kamu mengaku dan sebenarnya jika kamu bersyukur pasti kamu menambahkan nikmat. Kami menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur dan bersyukur. Pribadi yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan pengakuan kerelaan dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima, dan juga dengan ihsan yang selalu mengucapkan syukur. Misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah dan kalimat pujian yang disampaikan. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal, keadaan, dan amal. Melalui ilmunya seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala,
keadaannya menyatakan ketundaan, selanjutnya amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Di sini ada keuntungan menjadi orang yang bersyukur. 1. Menjadi lebih produktif. 2. Lebih banyak dan lebih bahagia dan optimis. 3. Manfaatnya kembali ke diri sendiri. Yang ketiga ada memelihara lisan. Pengertian pentingnya menjaga lisan. Tidak atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian dari yang sangat berharga. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta dan harapan. Juga dan lisan juga bagi berolahraga dengan baik. Dalilnya terdapat di surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Selanjutnya itu lisan, antara fitnah, ghibah dan dusta. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang dibesarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik. Yang kedua yaitu ghibah, adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Yang ketiga yaitu buhtan, adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Petunjuk menjaga lisannya yaitu yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat, jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Yang keempat, yang kelima adalah jangan berkata kasar. Jauhilah pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Selanjutnya, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Yang terakhir, jauhlah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Oke, yang keempat adalah menutup aib orang lain. Pengertiannya adalah aib adalah celah, cacat, nista, noda, atau perilaku hina. Aib juga disebut keburukan yang bersifat rahasia, disebabkan sifatnya yang rahasia biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Berikut hadis riwayat Muslim. Wala yasmuru abada fid dunya illa yasmuru wa yauma qiyamah. Yang artinya tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Macam-macam aib. Ada dua, yaitu aib jaga adalah aib yang nampak atau kecuali saja lain. Yang kedua aib ini adalah aib yang nampak, tidak nampak. Terus aib dan metas adalah juga aib orang lain dan hakikat aib. Terus ini adalah dosa lisan dan dosa hakikat. Lanjut.